Wilujeng Sumping di Namina Mantan Chapter Horror. Namaku Intan yang gak punya nama panjang, dan hari ini gue akan membahas dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman terseram. Percaya tidak percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat, yang terkadang menyapa kita dengan hal yang tak terduga dan menyeramkan. Let's go, kita bercerita mengenai pengalaman-pengalaman terseram. Showroom adalah tempat jual beli mobil atau sewa menyewa mobil baru atau mobil bekas. Ada salah satu cerita dari karyawan showroom. Kebetulan hari itu hari Jumat dan karyawannya laki-laki semua. Salah satu karyawannya meminta tolong pada anak tetangganya untuk menjaga showroom selama sholat Jumat. Kita sebut saja anak tetangga itu A. Si A menurut, lalu ia pergi ke showroom tersebut. Ia duduk di salah satu kursi yang bisa berputar 180 derajat. Selama ia di sana, ia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ia sibuk memainkan ponselnya dengan sesekali memutarkan kursi ke kanan atau ke kiri secara berlawanan. Sesekali ia bersenandung kecil menyanyikan potongan-potongan lirik untuk menghilangkan rasa bosan. Sudah cukup lama si A menunggu di showroom tersebut. Ia terus memainkan kursi berputar tersebut hingga ia bosan. Lalu ia mempercepat perputaran kursi tersebut dari kiri dan kanan secara berlawanan. Hingga saat ia berputar ke kanan secara perlahan, tiba-tiba dari sebelah kanan muncul sesosok makhluk yang tidak dikenal. Detik itu juga si A hanya diam mematung. Tepat di depannya, makhluk yang ia tidak kenali dengan wajah yang tidak berbentuk, yang sangat menyeramkan dan berwarna hitam. Si A hanya terdiam mematung dengan wajah yang ketakutan, namun ia tidak bisa berlari, seolah ditahan oleh tak dia kenali. Hingga untuk beberapa detik kemudian makhluk itu pergi entah kemana, dan baru di situ si A baru bisa berlari dari tempat tersebut. Lalu siapakah makhluk itu? Apakah makhluk yang tak kasat mata yang ternyata hidup berdampingan dengan kita? Ada cerita dari salah satu sekolah swasta di Jakarta. Mereka sedang belajar seperti biasa. Kebetulan kelas mereka berada di pojok. Lalu, guru yang sedang mengajar itu tiba-tiba menginstruksikan kepada muridnya untuk jangan berisik. Para murid kebingungan saat gurunya menginstruksikan mereka untuk jangan berisik. Mereka saling tatap satu sama lain karena mereka tahu bahwa di kelas itu sangat hening, tidak ada yang mengobrol dan tidak ada yang membuat kegaduhan. Namun tidak ada yang menggubrisnya, semuanya diam mengikuti apa kata gurunya. Lalu, tak lama ada suara aneh yang terdengar saat pembelajaran berlangsung. Suara rintihan yang sangat menyeramkan. Para siswa yang di kelas saling tatap menatap kembali kepada temannya, seolah bertanya-tanya apakah temannya juga mendengar. Ternyata satu kelas mendengar suara aneh yang tidak tahu berasal dari mana. Suara yang sangat menyeramkan, tapi bukan suara yang dari anak sekolahan. Suara itu terdengar dari lahan kosong yang ada di samping sekolah tersebut. Salah satu murid laki-laki mengecek keluar kelas karena diperintahkan oleh gurunya. Takut jika ada seseorang yang ternyata sedang membutuhkan pertolongan di lahan kosong tersebut. Murid laki-laki tersebut pun keluar dari kelas. Untuk melihat lahan kosong tersebut, laki-laki itu harus melewati kamar mandi yang tepat berada di samping kelasnya. Kebetulan kelas mereka ada di lantai 2. Dia melewati kamar mandi, ia mendengar percikan air, dan ternyata saat ia membuka kamar mandi, keran yang ada di kamar mandi semuanya menyala. Akhirnya tuh dia berdecak kesal. Kenapa sih orang-orang malas banget nutupin keran air? Akhirnya dia masuk untuk menutup keran air. Saat keluar dari kamar mandi, laki-laki itu pun langsung berjalan ke arah samping kelasnya untuk melihat lahan kosong yang ada di pandangannya. Ia tidak ada yang aneh, dia tidak menemukan hal aneh, dia tidak melihat apapun itu. Semuanya terlihat baik-baik saja. Lalu ia berbalik arah untuk kembali ke kelasnya dan melaporkan pada gurunya bahwa tidak ada apa-apa di lahan kosong tersebut.
Guru yang mengajar pun melanjutkan pembelajarannya meski beberapa murid masih penasaran dengan suara tersebut dan beberapa murid terlihat sangat ketakutan, takut jika itu ternyata adalah suara dari makhluk halus. Tak lama, guru yang mengajar itu kembali berbicara. Itu siapa sih yang di kamar mandi? Berisik banget. Itu siapa juga yang nyalain keran yang gak ditutup? Semua murid yang ada di kelas kembali saling tatap dengan berbagai banyak pertanyaan. Namun berbeda dengan murid laki-laki yang tadi keluar untuk mengecek keadaan. Lantas ia langsung keluar dan berlari ke arah kamar mandi untuk melihat apakah emang ada orang iseng yang sengaja menyalakan air keran dan tidak menutupnya kembali. Namun saat ia sampai di sana, ia tidak menemukan siapapun di sana. Dan saat ia melihat di sana, keran di kamar mandi semuanya nyala. Namun ia berpikiran untuk positif, mungkin keran yang rusak atau gimana. Saat dia memainkan kerannya, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang bermasalah dengan kerannya. Lalu karena dia tidak terlalu takut dengan hal yang seperti itu, akhirnya dia kembali ke kelas dan memberitahu tidak ada apa-apa, hanya kerannya saja yang nyala sendiri. Hingga saat ini mereka tidak tahu apakah emang orang iseng yang sengaja memainkan keran, menyalakan keran tanpa menutupnya, atau memang ada seseorang yang ingin bermain dengan mereka. Seringkali kita bertemu dengan sawah, hutan, kebun, dan lain-lain. Ada anak kecil kelas 6 SD, kita sebut saja si B. Si B izin ke orang tuanya untuk main ke rumah temannya. Lalu ia pergi ke rumah temannya melewati jalan setapak. Untuk mencapai ke rumah temannya, ia harus melewati hutan yang terkenal sangat seram. Namun hutan itu tidak tergolong besar, hanya seukuran persegi pada sawah umumnya. Nah, namun jalan yang menuju ke sana tidak harus memasuki hutannya, hanya berada di samping hutan tersebut. Jadi hanya melewati hutan tersebut tanpa masuk. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang bapak-bapak parubaya yang ada di depannya. Dia berjalan di depan si B. Si B cuek aja. Namun saat dilihat, ternyata bapak-bapak ini berjalan ke arah dengan si B. Saat melewati hutan tersebut, bapak-bapak yang ada di depannya si B berbelok masuk ke hutan tersebut. Si B yang bocah tidak tahu apa-apa, dia ikut masuk ke dalam hutan tersebut dengan dalih ngapain takut, kan ada orang dewasa. Nah, dia pun ikut masuk ke hutan tersebut. Karena si B belum pernah masuk ke hutan tersebut, ia sangat penasaran dengan isinya. Karena si B fokus melihat sekitar yang ada di hutan tersebut, ia tidak lagi terfokus kepada bapak-bapak yang ada di depannya. Ia melihat banyak tanda X, banyak kayu yang bertanda X berjejeran di sepanjang ia jalan. Ia berpikir mungkin itu kayu untuk tanaman yang merambat, karena di dalam kayu X tersebut ada tanaman yang merambat. Jadi dia berpikir mungkin itu untuk tanaman yang merambat. Lalu si B tak sengaja menyentuh kayu tersebut, namun dia tidak bereaksi apapun, hanya menyentuh lalu pergi. Nah, saat dia pergi dan melihat ke depan, dia baru sadar bahwa bapak-bapak yang ada di depannya tadi sudah tidak ada lagi. Si B cuek aja dan melanjutkan perjalanannya untuk ke rumah temannya. Saat sampai di rumah temannya, dia bermain seperti biasa, tidak ada yang aneh hingga waktunya dia pulang. Namun saat sampai di rumah, tiba-tiba saja badan dia menggigil, demam, dan merancau tidak jelas. Dan saat ditanya oleh orang tuanya apakah tadi dia bermain yang aneh-aneh yang membuat badannya sakit atau apa, si B bercerita hanya bermain seperti biasanya. Hingga si B bercerita bahwa dia mengikuti bapak-bapak untuk masuk ke dalam hutan dan dia menyentuh tanda X. Ibunya saat mendengar cerita tersebut sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa anaknya masuk ke dalam hutan tersebut. Ternyata bapak-bapak yang diikuti oleh si B itu dipercaya bukan manusia, melainkan makhluk halus yang tinggal berdampingan. Ada 3 perempuan bersaudara. Salah satu kakaknya waktu itu tidak tinggal di rumah. Saat itu ia harus menginap di rumah tantenya karena tantenya sedang sakit. Kedua adiknya sangat senang saat kakaknya tidak ada di rumah, karena kedua adiknya
akan tidur di kamar kakaknya yang lumayan nyaman. Karena di kamar kakaknya juga tersedia televisi, yang artinya dia bisa menonton televisi dengan bebas tanpa diganggu dengan orang tuanya atau abang-abangnya. Tak lama, mereka berdua tertidur dengan pulas. Namun sebelum tertidur, kakak yang keduanya itu mematikan televisi dan menaruh remote di nakas dekat televisi. Lalu kakak kedua tersebut lanjut tidur di samping adiknya. Saat tengah malam, kakak kedua tersebut terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang sangat bising. Dan ternyata televisinya menyala dengan volume yang sangat kencang. Dan saat dia membuka matanya, ternyata remote tersebut ada di samping adiknya. Kakaknya berpikir, oh mungkin adiknya tadi terbangun dan menyalakan televisi. Lalu kakaknya itu mematikan kembali dan menaruh remote di nakas dekat televisi. Saat subuh, orang tuanya membangunkan kedua anaknya untuk sholat subuh. Nah, yang bangun pertama dari tidurnya itu kakaknya dan melihat remote TV tepat ada di sampingnya. Dia merasa bingung, bukannya dia menaruh remote itu di nakas, namun dia cuek aja, tidak berpikiran panjang. Lalu dia membangunkan adiknya untuk sholat subuh dan menanyakan, apakah semalam kamu menonton televisi? Dan jawaban adiknya, tidak, aku aja tidak bangun, aku tertidur, aku baru bangun sekarang. Di situ kakaknya langsung terkejut, lalu siapa yang menyalakan televisi dengan volume kencang? Dan siapa yang menaruh remote di samping adiknya dan kedua kalinya di samping dirinya? Padahal pintu kamar terkunci, jadi tidak akan ada orang yang masuk ke kamar. Lalu siapa? Oke, jadi sampai di sini aja pembahasan atau cerita pengalaman-pengalaman horor. Percaya tidak percaya, aku serahkan kepada kalian karena itu hak kalian. Sampai ketemu lagi.